hanya pada korban langsung, tetapi juga bagi masyarakat luas. Dengan mengambil langkah hukum, kami berharap dapat memberikan contoh bahwa tindakan semacam ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Dan dengan segala bentuk kekerasan, baik verbal ataupun non-verbal, tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun. Apalagi dengan alasan yang dibuat-buat tanpa dasar bukti. Sehubungan dengan kasus ini, kami selaku kuasa hukum korban Saudara Adin Arifin, kami juga tidak mentolerir segala jenis bentuk duplikasi atau reposting konten materi berita yang telah tersebar selama ini berkenaan dengan hak dan kepentingan klien kami yang telah menjadi korban. Untuk penutupnya, terima kasih atas perhatian dan dukungan serta kehadiran saudara-saudari dalam konferensi pers ini. Lebih dan kurang kami mohon dimaafkan. Bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda kuasa hukum korban, Kantor Hukum JNH and Partner. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fihi wa yukafi mazidah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Perkenalkan saya Tubagus Mugi Nur Fadil Satya Tayasa, Ketua Umum Robitoh Babat Keserang Banten, sekaligus Wakil Ketua Perjuangan Wali Songo Indonesia bersama Laskar Sabilillah. Per hari ini kami mendampingi tim kuasa hukum Pak Adin bersama para anggota Laskar Sabilillah. Di sebelah kanan saya Kiai Anom, dan di sebelah kanan saya juga ada Kiai Isanuddin, juga ada Gus Irfan beserta para sedulur-sedulur dari Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo Indonesia. Maksud kedatangan kami adalah memberikan dukungan moral kepada Pak Adin Arifin yang perlu diketahui juga bagian merupakan keluarga besar Kesultanan Banten dan juga merupakan keturunan Wali Songo Indonesia. Jadi silsilah Pak Adin Arifin yang menjadi korban daripada fitnah dan pencemaran nama baik oleh Bahar bin Smith, beliau memiliki ibu bernama Ratu Ratna Sasih dan binti Tubagus Muhammad Sanusi bin Tubagus Abdul Hamid bin Tubagus Muhammad Ghazali bin Tubagus Abdullah bin Pangeran Mustafa Abdul Hai bin Pangeran Sake bin Sultan Ageng Tirtayasa Sultan Abdul Fatah Sultan Ageng Tirtayasa yang merupakan pahlawan nasional bin Sultan Abdul Mali Ahmad bin Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir bin Maulana Muhammad Nasruddin bin Maulana Yusuf bin Maulana Hasanuddin Sultan Pertama Banten bin Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Jadi Pak Adin ini merupakan saudara kami, keluarga besar kami, dan ayah beliau adalah Pak Muhammad Amin Arifin dari Sumatera, tapi dari garis ibu masih keluarga Sunda, masih keluarga Banten, masih terah Wali Songo. Sehingga kami dari Robito Kebangsaan Banten juga dengan kerjasama dengan Pak Jasuka, pimpinan Kiai Syarif Rahmat, dan juga dengan Laskar Sabilillah dengan Perjuangan Wali Songo Indonesia, di mana saya sebagai wakil ketua dan ketua umumnya adalah Kiai Gus Abbas Buntet Cirebon, cucu daripada pahlawan juga Kiai Abbas dari Buntet Cirebon. Nah, kami bersama-sama sifatnya turut prihatin akan tindakan persekusi dari Bahar bin Smith, apalagi persekusinya itu di luar norma kemanusiaan, langsung menyerang ke rumahnya pribadi beliau, padahal beliau juga memiliki keluarga, memiliki anak-anak yang masih kecil. Sehingga ini suatu tindakan yang kita harus waspadai bersama. Dan ini keluarga-keluarga kami, keluarga Wali Songo, prihatin atas banyaknya persekusi yang dilakukan oleh oknum-oknum Habaib Ba'alawi Wasal Yaman. Contoh Habib Bahar bin Smith, dan juga yang nggak jauh darinya, dan juga Habib Umar Assegaf kepada saudara Lubis. Intinya kami mendukung adanya penegakan hukum yang tegas dari pemerintah, dari polisi, dari aparat keamanan, dari penasihat-penasihat hukum, dan perlu kerjasama bersama kita semua, warga Nusantara, warga bangsa Indonesia, karena kita tidak ingin diperbudak di negeri sendiri. Dan perlu kami sampaikan pula, kami juga membuka hotline pengaduan. Jadi bila mana ada warga Nusantara, warga negara Indonesia, warga Wali Songo, para ustadz, para kiai, para gus yang mendapatkan perlakuan zalim dari para oknum-oknum Habaib Ba'alawi Wasal Yaman, sepisal seperti Bahar bin Smith ini, kami membuka hotline khusus dari Divisi Hukum Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo Indonesia. Jadi bila mana ada pengaduan, bisa menghubungi kami di nomor yang akan saya sampaikan berikut, yaitu
di nomor 0813 914 88388. Jadi sekian dari kami. Semoga perbuatan Pak Bahar bin Smith ini yang zalim kepada saudara kami Pak Adin Arifin hanya terjadi kali ini saja, tidak menjadi efek berantai yang menimpa kezaliman ini kepada warga negara yang lain. Kami berharap ini semua bisa ditindak tegas oleh hukum sehingga hak-hak warga negara ini terlindungi, dan kita juga tidak ingin ada kezaliman-kezaliman terjadi di kedepannya. Sekian dari kami. Lebih baik kita akan disampaikan lagi oleh Kiai Anom tentang dukungan dari Laskar Sabilillah. Monggo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya tadi sudah disampaikan pada dasarnya kami selaku Laskar Sabilillah sangat mendukung atas pergerakan atau atas untuk penegakan hukum atas persekusi dari tersangka ini untuk terus dituntas sampai ke akar-akarnya agar tidak terjadi kembali lagi. Kami PBI Laskar Sabilillah siap mendukung penegakan hukum atas persekusi Bahar Smith. Siap. Dan sampai saat ini tidak diindahkan surat somasi tersebut. Boleh saya tambahkan sedikit? Ya. Jadi saudara Bahar bin Smith ini pernah melakukan juga pelanggaran dalam pasal 14 nomor 1 tahun 46, yaitu penyebaran berita hoax. Ya, lagi-lagi dia mengulangi lagi. Nah, jadi di sini karena dia mendatangi kediaman klien kami, dia menteriakkan, dia melanggar juga pasal 369 KUHP di mana ancaman hukumannya pencemaran nama baik 310 yang dilakukan secara langsung. Di situ juga digeruduk massa oleh masanya Bahar bin Smith. Dia melakukan pengrusakan terhadap pintu besi dan mau dirusak, mau digembok, mau dipanjat juga saat itu, tapi dihalang-halangi. Nah, terus di saat itu juga security-nya juga dipiting ya? Dipiting. Nah, itu pelanggaran dugaan tindak pidana yang dilakukan Bahar bin Smith. Dan itu yang kedua, ada juga yang dilakukan dari akun-akun YouTube yang Said bin Sumaid dan Muhibin ya. Muhibin dia melakukan penggiringan opini di situ. Seakan-akan klien kami melakukan tindak pidana penipuan yang dimana tidak ada bukti sama sekali. Yang dimana semuanya situ adalah tuduhan yang fitnah, begitu, ya. Dan semua ini dugaan kami adalah didasari oleh saudara Muhammad Asad. Oke, terima kasih. Somasi berapa kali? Somasi dilakukan pada tanggal 21 Maret ya. 21 Maret sekali. Setelah dibacakan oleh rekan kami Pak Hari saat itu juga ada di YouTube. Terus kami juga mengirimkan. Kami kasih waktu seminggu untuk akun-akun tersebut untuk di take down, tapi tidak dilakukan. Dari dasar itulah unsur dari kesengajaan dari pihak Bahar bin Smith dan akun YouTube tersebut. Akhirnya kami melaporkan tindak pidana, di mana laporannya diterima pada tanggal 1 April 2024. Pas laporan itu bukti-bukti apa aja dibawa? Untuk bukti-bukti masalah pengrusakan itu ada bukti-buktinya, ada bukti kerusakan dari engsel pintu, kemudian ada video rekamannya juga yang udah diupload oleh channel Bahar bin Smith langsung, dan dugaan kami bahwasannya saudara Bahar bin Smith itu diasut atau disuruh oleh Muhammad Asad Shahab, itu ada kehadiran dari saudara Muhammad Asad Shahab di lokasi kejadian. Oke. Kemudian di sini juga ada foto Bahar bin Smith. Oke. Di sini juga ada foto dari Asad Shahab yang hadir di lokasi atau rumah kediaman klien kami ketika itu. Jadi patut kami menduga bahwasanya kehadiran dari Bahar bin Smith melakukan penyerangan ke rumah klien kami adalah atas asutan dari saudara Muhammad Asad Shahab yang mengelak untuk membayarkan success fee dan beberapa biaya lainnya yang menjadi tanggung jawabnya yang sudah disepakati
kami punya dokumen-dokumennya, cuman kami tidak bisa pertunjukkan di sini karena itu sifatnya kode etik. Ada anak-anak. Oke. Asad sendiri apa sudah dilaporkan juga? Asad sudah dilaporkan bersama dengan saudara Bahar bin Smith. Dan perlu yang menjadi catatan di sini, ketika penyerangan dilakukan di rumah klien kami itu ada anak kecil yang masih berumur 1 tahun 3 bulan dan yang berumur 3 tahun 5 bulan. Kemudian ada juga yang berumur 11 tahun. Jadi di rumah itu ketika ada penyerangan, itu anak-anak semuanya secara psikologi tertekan, mereka ketakutan. Apalagi ada tindakan pemadaman atau mematikan listrik dari masa yang dipimpin langsung oleh Bahar bin Smith. Nah, ketika itu atas tindakan keprofesionalan dari pihak kepolisian yang membantu klien kami untuk menghidupkan kembali listriknya, namun dimatikan lagi, begitu terus. Sampai klien kami waktu itu dikatakan bahwasanya jemput paksa, padahal bukan jemput paksa itu. Memang klien kami yang berkoordinasi dengan pihak kepolisian langsung. Asad sendiri dilaporkan pasal berapa? Untuk Asad sendiri dilaporkan Pasal 55. dengan pasal 335, kemudian 170 dan 167. Turut serta dia. Turut serta 55 maksudnya. Dilaporannya di Polda atau di Di Baris? Polda Metro. di Polda Metro Jaya. Baik, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu dengan teman-teman dari Robitoh Kesultanan Banten, dari PWI, dari Laskar Sabilillah, juga teman-teman keluarga besar Mataram, dalam rangka menyikapi peristiwa yang barangkali bisa dikatakan menyedihkan terjadi di tengah bulan puasa saat hamba-hamba Allah sedang berlomba meraih pahala. Namun salah seorang hamba Allah, saudara kami Adin, mengalami hal yang tidak mengenakkan dengan kedatangan sebahagian saudaranya sebagaimana telah disampaikan tadi. Sebagai pimpinan Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga, saya menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. Yang pertama, Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga menyatakan kekecewaan dan keprihatinan yang mendalam atas tindakan yang dilakukan oleh sesama muslim di bulan suci Ramadan. Yang kedua, dalam rangka menyelamatkan keutuhan NKRI dan ukhuwah Islamiyah, Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh saudara Adin untuk menyampaikan masalah ini, memproses ini secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan yang ketiga, saya minta kepolisian dan semua aparat hukum, lurus kalian, ini negerimu, tidak usah kalian lihat siapa yang berbuat, lakukan apa yang harus kalian perbuat. Percayalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kalian. Amin ya Allah. Dari apapun dan siapapun, Amin ya Allah. selama kalian lurus. Dan kami, keluarga besar Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga seluruh Indonesia, mendoakan agar negeri ini kembali tentram dan damai, Amin ya Allah. aman sebagaimana semula. Amin ya Allah. Bangkitlah negeriku, bersatulah bangsaku. Jangan biarkan Pertiwi menangis berkepanjangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.